Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putriani, NIM 2334059, Prodi Porkes. Baik, saya di sini akan mempresentasikan modul ajar PJOK SMA Fase F kelas 11. Penyusun saya sendiri, Dian Putriani, jenjang SMA, kelas 11, alokasi waktu 2 kali 45 menit, 3 kali pertemuan. Kompetensi awal, peserta didik telah dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan menganalisis hasil evaluasi keterampilan gerak, melempar, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot pemain bola basket sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Pelajar profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada fase F adalah mandiri dan gotong royong yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran mempraktikkan hasil rancangan pemain invasi melalui pemain bola basket. Sarana prasarana, lapangan pemain bola basket atau lapangan sejenisnya, lapangan bola voli atau halaman sekolah, bola basket atau bola sejenisnya, bola terbuat dari plastik, karet, dan lain-lain, rintangan atau corong, sejenis kursi atau bilah bambu, fluid, dan stopwatch. Target peserta didik reguler atau tipikal, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik cerdas istimewa berbakat, peserta didik meregulasi diri belajar, peserta didik dengan ketentuan, tunanetra, tunarungun, turnahita, tunadaksa, tunalaksa, tunadaksa. Jumlah peserta didik maksimal 36 peserta didik. Ketersediaan materi. Pengayaan untuk peserta didik CIBI atau yang berpencapaian tinggi ia tidak. Alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep ia atau jika. Jika memilih iya, maka di dalam pembelajaran disediakan alternatif aktivitas sesuai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, materi ajar, media, dan bahan yang diperlukan. Materi pokok pembelajaran. A. Materi pembelajaran reguler. Aktivitas belajar hasil rancangan keterampilan gerak mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot dalam pemain bola basket melalui fakta, konsep, prosedur, serta praktik atau latihan. 1. Aktivitas belajar keterampilan gerak. Mengoper, menangkap, menggiring bola secara zigzag berkelok-kelok. 2. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menggiring bola dengan lari berantai berputar mengiring bendera. 3. Aktivitas belajar keterampilan gerak menembak sambil melompat menggunakan dua atau satu tangan dalam formasi di tempat. 4. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menggiring dan menembak layup shoot, bola voli atas tali. 5. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak rebound off pilot dengan pemain siapa cepat dia dapat. 6. Bermain bola basket dengan peraturan yang dimodifikasi menggunakan melempar, tangkap, dan menembak. B. Materi pembelajaran remedial. Materi pembelajaran remedial sama dengan materi reguler, akan tetapi penekanan materi hanya pada latihan materi yang belum dikuasai, berdasarkan identifikasi yang akan dipelajari peserta didik kembali. Materi dapat dimodifikasi dengan menambah jarak, pengeluangan, identitas, dan kesepakatan frekuensi melakukan bagi peserta didik. Setelah dilakukan identifikasi kelemahan peserta didik, guru dapat mengubah strategi dengan memasangkan peserta didik dan belajar dalam kelompok agar bisa saling membantu, serta berbagi strategi lain sesuai kebutuhan peserta didik. C. Materi pembelajaran pengayaan. Materi pembelajaran untuk pengayaan sama dengan reguler. Materi dapat dikembangkan dengan meningkatkan kompleksitas materi,
mengubah lingkungan pemain dan mengubah jumlah pemain di dalam pemain yang dimodifikasi. 2. Media pembelajaran. A. Belajar peserta didik sebagai model atau guru yang menggerakkan aktivitas keterampilan gerak, melempar atau mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, atau pilot pemain bola basket. B. Gambar aktivitas keterampilan gerak, mengoper, melempar, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pilot pemain bola basket. C. Video pembelajaran aktivitas keterampilan gerak, melempar atau mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot pemain bola basket. 3. Bahan pembelajaran, buku ajar, link video, jika diperlukan, lembar kerja yang berisi perintah indikator tugas gerak. Selanjutnya, metode pembelajaran seperti daring, luring, panduan antara tatap muka, PJ, blend, luring. Guru memiliki moda pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar yang ada. Pada modul menggunakan moda luring. Pengaturan pembelajaran. Pengaturan peserta didik individu, berpasangan, berkelompok 3-5 orang. Klasikal, guru dapat mengatur sesuai dengan jumlah siswa di setiap kelasnya serta formasi yang diinginkan. Metode, diskusi, presentasi, demokrasi, proyek, eksperimen, eksplorasi, permainan, ceramah, simulasi, resiprokal. Guru dapat memilih salah satu atau menggabungkan beberapa metode yang diinginkan. Asesmen pembelajaran menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen individu, asesmen berpasangan, asesmen berkelompok. Jenis asesmen: pengetahuan, lisan tertulis, keterampilan, praktik kinerja, sikap mandiri, dan gotong royong. Tujuan pembelajaran peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan yang menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis hasil rancangan, keterampilan gerak dan fungsional, pemain dan olahraga, melempar, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot. Pemain bola basket sesuai potensi yang kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil belajar Pancasila dengan menguasai dan mengintimidasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, dan berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan mengulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna. 1. Peserta didik dapat memanfaatkan aktivitas keterampilan gerak, melempar, mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot pemain bola basket dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya A. Dengan bermain bola basket membuat tubuh menjadi bugar dan sehat. B. Dengan bermain bola basket dapat menyalurkan kelebihan energi dengan hal yang positif. 2. Peserta didik dapat menerapkan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas keterampilan gerak pemain bola basket dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti sportivitas, gotong royong, dan lainnya. Ada juga pertanyaan pemain. Ada juga prosedur kegiatan pembelajaran. 1. Persiapan mengajar. Hal yang harus dipersiapkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. A. Membaca kembali modul ajar yang telah disiapkan guru sebelumnya. B. Membaca kembali buku-buku sumber berkaitan dengan pemain bola basket. C. Menyiapkan alat pelajar di antara lainnya bola basket atau sejenis bola. Bola terbuat dari plastik dan lain-lainnya. 2. Lapangan pemain bola basket dan lapangan sejenisnya. Lapangan bola voli halaman sekolah. 3. Rintangan corong yang sejenisnya kursi atau bilah bambu. 4. Fluid dan stopwatch. 5. Lempar kegiatan peserta didik yang berisi perintah dan indikator tugas gerak. Yang kedua ada kegiatan gerak. A. Kegiatan pendaluhan selama 15 menit. 1.
Guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau salam kepada seorang peserta didik. 2. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. 3. Guru memastikan bahwa semua peserta didik dapat dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat, sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat. 4. Guru termotivasi peserta didik untuk mengoordinasikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajarkan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. 5. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Kegiatan inti dalam 60 menit. Aktivitas 1. Peserta didik dibagi menjadi kelompok pelaksanaan gerak pengamat. 2. Berdiri tegak, berpasang-pasangan dan saling berhadapan. 3. Mengoper dan menangkap bola berpasangan di tempat. 4. Dilanjutkan sambil bergerak maju mundur dan menyamping mengoper dari dada pantul dari atas kepala. 5. Pelajar dilakukan secara berulang-ulang selama 5 menit. 6. Peserta didik saling mengamati dan memberikan masukan kepada temannya dalam melakukan keterampilan gerak. Ada juga aktivitas pembelajaran keterampilan gerak mengoper dan menangkap bola, formasi berbanjar, passing run. Yang pertama, berdiri tegak, berpasang-pasangan dan saling berhadapan. 2. Mengoper dan menangkap bola dalam formasi belajar, passing run. Atau setelah melakukan gerak-gerakan saling pindah tempat. 3. Pembelajar dilakukan secara berulang-ulang selama 15 menit. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak mengoper dan menangkap bola dari atas kepala pantulan. Dilakukan secara berpasangan, satu kelompok saling berhadapan. Jika dilakukan secara berpasangan dapat dilakukan tepat maju mundur. Jika dilakukan dalam bentuk kelompok formasi berjajar maka yang telah melakukan gerakan pindah tempat. 4. Pembelajar dilakukan berulang-ulang selama 5 menit. Ada juga aktivitas pembelajaran keterampilan gerak mengoper dan menangkap bola formasi lingkungan. 1. Dilakukan secara berpasangan dan berkelompok, saling menghadap. 2. Saling menangkap bola basket pada formasi gerakan. 3. Setelah melakukan lempar bergerak pindah tempat dari garis lingkaran pindah ke tengah lingkaran. 4. Belajar dilakukan secara berulang-ulang selama 5 menit. Aktivitas kedua. Aktivitas pembelajaran keterampilan gerak menggiring bola secara zigzag berkelok-kelok. Berdiri dengan sikap langkah, badan agak condong ke depan. Berat badan bertumpu pada kaki depan. Menggiring bola secara zigzag berkelok-kelok melalui rintangan sambil berjalan dan dilanjutkan sambil berlari menggunakan tangan kanan dan kiri. Pembelajar dilakukan bergerak atau berkelompok. Pembelajar dilakukan sejauh 2-30 meter. Aktivitas pembelajar keterampilan